Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengetahui bahwasanya umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dipatok oleh Allah Subhanahu wa taala, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Jadi umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70 dan jarang yang melewati itu. Siapa di antara kita yang tidak pernah berkeinginan memiliki umur yang panjang? Semua ingin umurnya panjang. Bahkan ketika dia sakit, atau ada orang sakit, dia tidak sia-siakan waktunya itu, segera dia mencari obat. Datang ke spesialis, bahkan sanggup berobat ke luar negeri. Untuk mencari apa? Mencari kesehatan dan tambahan umur hakikatnya. Kenapa terlalu jauh kita melangkah? Dan kita tidak mengingat nasihat, wejangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan dalam hadis yang sahih, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi ajalih falyasil rahimah." Barang siapa yang menghendaki diberikan rezeki yang lapang, rezeki yang luas, kemudian umur yang panjang, maka hendaklah dia menyambung hubungan kerabatnya, hubungan rahimnya. Dalam hadis ini kita bisa melihat dan kita bisa mengetahui bahwasanya ada cara dan tips yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kalau kita ingin rezeki kita banyak, dan kalau kita menghendaki umur kita panjang, itu dengan apa? Kita menyambung hubungan silaturahmi kita, hubungan kekeluargaan kita, yang mana di akhir zaman hampir hal ini tidak terjalinkan, hampir hal ini tidak terlaksana, melainkan hanya mungkin sekali setahun, saat momen-momen tertentu. Padahal apa? Di sini rahasia yang besar yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Ketika seorang ingin umurnya panjang, ingin rezekinya lapang, ingin rezekinya luas, dia sambung hubungan silaturahminya. Tentu manusia akan ditimpa sakit, ditimpa ujian, ditimpa cobaan. Semuanya itu adalah untuk mengangkat derajat keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang bencana dan musibah tersebut, atau ujian tersebut, atau sakit menaun pada dirinya, sehingga akibatnya terkadang dia tidak sabar untuk menghadapi hal tersebut. Maka tentu di sini Nabi SAW telah mengingatkan seorang ketika dia ditimpa bala sampai dia tidak sanggup untuk menahan bala tersebut, terkadang seorang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau terkadang seseorang berangan-angan untuk mati. Karena besarnya ujian, karena besarnya musibah yang menimpanya, dia tidak sanggup. Terkadang dia berangan-angan lebih baik mati. Nabi SAW telah mengingatkan
La yatamannayanna ahadakumul maut lidurrin nazala bihi. Tidak boleh seorang berangan-angan untuk mati karena musibah atau mudarat yang menimpanya. Karena apa? Jikalau dia adalah orang yang baik, maka dengan dia bertambah umurnya, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini akan menambah derajat surganya kelak di akhirat. Namun jikalau dia orang yang jahat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya umur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberinya kesempatan untuk bertaubat dan meninggalkan sisa-sisa perbuatan-perbuatan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seorang mukmin, seorang muslim, dia boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala umur yang panjang. Dan tentu Nabi SAW menjelaskan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya serta perbuatannya. Kemudian kita mengingat hadis itu kembali. Siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala, atau siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dia menyambung hubungan silaturahminya, hubungan darahnya, hubungan rahimnya. Ini tentu adalah satu kewajiban, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan dalam Al-Quran, wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya kalian meminta, wal arham, dan dengan rahim. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan masalah ar-rahim. Ini menunjukkan pentingnya seorang memperhatikan hubungan kekerabatannya. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan karunia dalam kehidupannya, berupa rezeki yang luas, kemudian juga tambahan umur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, umur dimanfaatkan karena kelak ada pertanyaannya pada hari kiamat. Kesehatan dimanfaatkan karena kelak akan ada pertanyaannya pada hari kiamat. Jangan hanya meminta umur yang panjang, tetapi apa? Tidak dimanfaatkan dalam kebaikan. Namun andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala karuniai seorang umur yang pendek dan dimanfaatkan untuk kebaikan, maka itu lebih baik baginya ketimbang dia memiliki umur yang panjang namun dia sia-siakan dan dia foya-foyakan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelaslah bahwasanya keinginan untuk memiliki umur yang panjang disertai dengan amal yang saleh. Dan jangan sampai diberikan umur yang panjang berbuat maksiat, tidak ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh amat merugi dan merugi, sebab kita hanya hidup di dunia ini dengan umur yang begitu pendek kalau dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Yang mana kita melihat Nabi Allah Nuh alaihissalam sendiri, bagaimana dia berdakwah, berapa lama dia berdakwah? Dia berdakwah selama 1000 kurang 50 tahun. Dan kita diberikan umur yang begitu singkat dan pendek, maka manfaatkanlah umur ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beramal saleh kepadanya. Dan umur kita pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan husnul khatimah. Aqulu qali hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.